izinkan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Isnawati, perwakilan dari kelompok 9. Sebelumnya, sebelum membahas materi, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Quran Surat An-Nazi'at dari ayat 41 sampai 46. Gimana teman-teman, udah dibuka Qurannya? Sudah. Boleh kita auz dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan ayat suci Al-Quran dalam surat An-Nazi'at sudah selesai. Sekarang waktunya pembahasan materi ya. Untuk sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 9. Tempat yang pertama ada saya sendiri, Anggi Putri Isnawati. Terus ada Cahaya Rahmah Ilahi, ada Gita Puspita Anugrah, dan Teh Lilik Sumaryanti. Untuk pembahasan materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Ya. Bentar, Teh. Udah ganti slide-nya belum? Udah. Nah, standar pengelolaan berbasis pendidikan Islam. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhi hak dan kewajiban sang anak, juga berhubungan dengan proses berjalannya pelaksanaan sekolah yang berbasis pendidikan Islam. Standar pengelolaan pendidikan berbasis Islam ini terdapat 6 kelompok ya. Yang pertama ada perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan, pelaksanaan program, dan layanan. Slide selanjutnya, Teh. Untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh Cahaya. Teh Cahaya ada? Ya. Semangat. Yang kedua yaitu rasio guru dan anak didik. Usia anak 2-4 tahun adalah 1:8, yang artinya usia anak 4-6 tahun adalah 1:15, yang artinya. Dalam pelaksanaannya, untuk memudahkan proses pembelajaran, peserta dibuatkan kelompok belajar sesuai dengan usianya. Namun, untuk perihal perpindahan kelompok belajar dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesiapan masing-masing. Jika perkembangan anak sedikit terlambat, satu sisi jika
Satu sisi, jika ada anak yang perkembangannya normal, perpindahan kelas dapat berubah sesuai dengan usianya. Dan untuk perkembangan yang mengalami gangguan, dapat dipindahkan sesuai dengan rekomendasi ahli para bidangnya. Untuk pengukuran perkembangannya dapat menggunakan metode DDTK, sesuai dengan standar pencapaian perkembangan anak sesuai dengan usianya. Jika terdapat penambahan peserta didik, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketersediaan pendidikan dan ruangan. Jika kekurangan dua hal tersebut, solusi yang dapat diaplikasikan diantaranya membuka kelas bagi pagi dan siang atau sore, mengatur jadwal secara bergantian agar mendapatkan pengajaran yang kondusif. Yang kedua, ada pengelolaan administrasi. Meliputi diantaranya yaitu yang pertama, data anak dan perkembangannya, seperti rapot. Yang kedua, data profil lembaga. Dan yang ketiga, administrasi keuangan dan program. Yang keempat, ada administrasi pembelajaran. Dan yang kelima, ada administrasi pendidik dan tenaga pendidikan, seperti pemberian gaji, tunjangan guna motivasi agar tetap semangat mengajar, SK guru, dan semacamnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Gita. Mangga Teh. Ya baik, terima kasih. Yang keempat ada keterlibatan orang tua. Yang pertama, terdapat program untuk orang tua untuk menjembatani kesesuaian pemahaman akan pendidikan. Sebentar. Nah, pendidikan dan pengasuhan anak yang diberikan di PAUD yang berbasis pendidikan Islam dan pengasuhan di rumah harus seimbang. Dengan begitu, orang tua dan pendidik harus saling mengkomunikasikan agar pengasuhan antara di sekolah dan di rumah bisa balance gitu. Terus yang kedua, ada dilaksanakannya program secara berkala. Jadi dilakukan secara terus-menerus agar anak bisa mudah mengerti. Nah, dan meminta untuk berkontribusi kegiatan sebagai bentuk dukungan program sekolah. Terus yang ketiga ada berkolaborasi antara guru dengan orang tua peserta didik. Kegiatan program tersebut seperti kunjungan rumah, keterlibatan orang tua dalam kegiatan bersama yang diselenggarakan sekolah, hari konsultasi orang tua dan anak, dan sebagainya. Terus yang keempat, ada pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan orang tua peserta didik. Dapat disesuaikan. Nah, materi yang dibahas dalam program orang tua dapat disesuaikan dengan kebutuhan orang tua yang terkait dengan permasalahan pendidikan, perawatan, pengasuhan, dan lainnya. Yang kelima, ada susunan program orang tua juga. Bisa berdiskusi bersama mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Nah, orang tua dan guru dapat berdiskusi tentang program apa saja yang akan diadakan di sekolah, yaitu yang berbasis pendidikan agama Islam ataupun bisa dari ahli luar lembaga. Selanjutnya, Teh. Nah, untuk materi selanjutnya ada pembiayaan di Taman Asuh Anak Muslim. Pembiayaan ini meliputi biaya operasional dan biaya personal. Nah, biaya operasional digunakan untuk keperluan seperti gaji untuk guru, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pengembangan SDM. Terus, biaya personal yaitu biaya yang dikeluarkan untuk
anak dalam mengikuti pembelajaran. Nah, biaya operasional dan personal bisa didapatkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat setempat, maupun pihak yang lain yang tidak mengikat. Dalam pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di dalam lembaga PAUD itu sendiri berbasis pendidikan agama Islam. Anggi udah? Udah, Oke, izin melengkapi ya dari yang tadi teman-teman sudah presentasikan. Yang pertama tentang pengelolaan TAAM. Pengelolaan TAAM ini yang bertujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak. Sebenarnya tidak hanya kebutuhan anak aja, tapi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang lainnya juga. Terus di sini ada standar-standar, di mana standar-standar ini adalah salah satu kayak semacam patokan fondasi tentang pengelolaan TAAM ini. Yang pertama ada perencanaan program. Di sini perencanaan program itu seperti adanya komponen yang meliputi visi, misi, dan tujuan di sebuah lembaga. Terus pengorganisasian ini biasanya melibatkan orang tua, lalu melibatkan guru juga. Terus pelaksanaan rencana kerja ini dilakukan oleh tenaga pendidik. Kemudian pengawasan ini juga dilakukan oleh sebuah lembaga atau yayasan, terus dilakukan juga oleh kepala sekolah. Yang selanjutnya ada pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini di mana ketika di sebuah lembaga itu menjalankan atau melaksanakan program, nah si program ini tuh berjalan atau tidak, pelaksanaannya bagaimana, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada layanan. Nah, di dalam pengelolaan TAAM juga, layanan ini perlu diperhatikan karena akan berpengaruh ketika nanti misalnya ada peserta, orang tua peserta didik yang menerima layanan dari sebuah lembaganya kurang baik. Nah, itu juga bisa jadi kemungkinan akan menjadi permasalahan. Makanya harus perlu diperhatikan. Terus rasio guru dan peserta didik itu pengaturannya untuk usia 2-4 tahun itu 1:8. Artinya satu guru harus menangani 8 siswa gitu. Ini tuh satu guru utama, ini ditulisnya kan cuma 1:8, berarti guru sebenarnya ada guru pendamping muda, karena kalau misalnya satu guru terus bandingkan siswanya dengan 8 untuk usia 2-4 tahun agak ribet ya, maksudnya agak susah gitu, makanya harus ada tambahan guru pendamping juga. Untuk usia 4-6 tahun juga maksimal siswa itu satu kelas itu 15 dan diatur oleh satu guru. Nah, untuk perpindahan kelas yang lebih tinggi bisa dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan psikis dan perkembangannya. Di sini juga dijelaskan bahwa ketika ada peserta didik yang misalnya perkembangannya itu kurang, nah itu juga bisa jadi dimasukkan dulu ke kelompok belajar yang di bawahnya, yang seharusnya, yang jika pertumbuhannya seharusnya ada di usia 4-6, bisa jadi juga ada di 2-4 tahun, kayak gitu. Jadi perlu memperhatikan psikis dan perkembangannya. Kenapa? Karena kalau misalnya
perkembangannya peserta didik itu kurang, terus kita disimpan di kelompok belajar yang 4-6 tahun, kemungkinan nggak akan nyambung. Jadi mungkin untuk proses pembelajarannya agak diturunin kinerjanya. Misalnya, kalau misalnya usia 4-6 tahun itu misalnya udah meronce nih misalnya. Misalnya ya, meronce. Nah, si anak ini ternyata perkembangannya kurang. Bisa jadi nanti si anak yang satu ini dia melakukan bukan meronce tapi menempel saja kayak gitu. Terus, jika pada realitanya ketersediaan guru kurang memadai, maka dapat memberikan alternatif lain, yaitu membuka kelas pagi atau sore juga, mengatur jadwal masuk bergantian hari. Ini udah jelas ya teman-teman, udah ngerti. Terus yang selanjutnya ada pengelolaan administrasi. Nah, pengelolaan administrasi ini diantaranya meliputi data anak dan perkembangannya, betul seperti yang tadi dipresentasikan, ada raport, lalu data profil lembaga, lalu administrasi keuangan dan program. Administrasi keuangan dan program ini termasuk seperti biaya operasional dan biaya personal, pengeluaran atau pemasukan yang ada di sebuah lembaga PAUD atau SAAM. Terus yang selanjutnya ada administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran ini biasanya meliputi metode apa yang dipakai, strategi apa yang dipakai. Terus administrasi pendidikan tenaga kependidikan ini diantaranya ada CV, terus ada keahlian apa yang dimiliki oleh pendidikan tenaga kependidikan. Terus yang keterlibatan orang tua juga sudah seharusnya dilakukan, sudah seharusnya berkolaborasi, karena tidak mungkin kalau misalnya guru aja yang melakukan atau melaksanakan sebuah program di sebuah lembaga. Gitu. Nah, selanjutnya ada pembiayaan di TAAM. Pembiayaan di TAAM ini diantaranya meliputi biaya operasional, terus biaya personal, pengawasan dan pertanggungjawaban. Maka di sini makanya kenapa di sebuah lembaga itu ada yang namanya bendahara PAUD. Nah, tadi masuk ke pengelolaan TAAM yang di pengorganisasian itu. Terus yang selanjutnya itu ada tambahan lagi ruang lingkup Raudatul Anfal. Nah, untuk ruang lingkup Raudatul Anfal ini atau RA itu diantaranya ada beberapa manajemen. Manajemen yang pertama ada manajemen kurikulum atau pembelajaran RA. Terus yang kedua ada manajemen ketenagaan, ada manajemen kesiswaan, ada manajemen sarana dan prasarana, ada manajemen keuangan, ada manajemen layanan khusus, dan ada manajemen hubungan masyarakat. Di sini ruang lingkup manajemen Raudatul Anfal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi aspek perkembangan. Nah, kemudian ada unsur-unsur yang ada di dalam ruang lingkup manajemen Raudatul Anfal. Yang pertama, ada administrasi murid yang mengatur keuangan, administrasi kurikulum, personal, material, keuangan, hubungan sekolah dan masyarakat sekitar, sama pelayanan khusus. Sama ya kayak yang tadi, yang manajemen di atas, yang melakukan analisis terhadap manajemen RA, sama. Kemudian kesimpulannya, jadi jika di sebuah lembaga itu tidak ada pengelolaan dan pembiayaan TAAM, maka proses pembelajaran atau proses pengelolaan ini tidak akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Yang selanjutnya, mangga saya kembalikan kepada moderator kelompok 9. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Udah dilengkapi ya sama Teh Lilik. Terima kasih Teh Lilik. Selanjutnya, sesi selanjutnya, sebelum ke pertanyaan, boleh ya, siapa tahu ada yang mau menambahkan materi terkait pengelolaan dan pembiayaan di TAAM ini. Bismillah, izin menambahkan. Mangga Teh Sin. Izin menambahkan sedikit mungkin tadi dari sebagai dan demi menunjang kelancaran penyelenggaraan PAUD. Nah, sebelum ke unsur-unsur, mungkin dari situ ada tadi udah disebutkan mengenai evaluasinya. Tapi di sini Yasin menambahkan dari penyelenggaraan PAUD berbasis kelembagaan Islam dan adanya evaluasi, diantaranya evaluasi kelembagaan. Nah, dari evaluasi kelembagaan tersebut ada insidentil, jadi pengevaluasinya itu di waktu tertentu saja gitu dan cenderung tidak direncanakan gitu dalam suatu evaluasinya. Yang kedua yaitu secara rutin. Jadi secara rutin itu memang secara rutin gitu, baik itu setiap hari ataupun memang sudah ada kesepakatan dalam suatu waktunya gitu. Yang kedua yaitu evaluasi pembelajaran, yang mana evaluasi pembelajaran itu insidentil ketika ada permasalahan dalam setiap 6 bulan sekali, maka harus laporan. Mungkin itu dari evaluasi pembelajaran. Itu tambahannya sedikit, hatur nuhun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Sin. Ada yang lain? Boleh. Izin menambahkan, Mangga Tempe. iya, ini ya dalam pelaksanaan program PAUD atau kita sebut kegiatan layanan pada satuan PAUD. Nah, di dalamnya itu ada meliputi jenis layanan, waktu kegiatan dan frekuensi pertemuan, dan rasio guru dan anak yang tadi udah ya rasio mah. Nah, jenis layanan untuk usia 0-2 tahun bisa melalui TPA atau PAUD sejenis ya. Lalu di usia 2-4 tahun bisa melalui TPA, KB atau kober ya. TAAM juga masuk kober gitu, setara atau PAUD yang setara lainnya. Lalu usia 4-6 tahun bisa melalui kober, TK, RA, BA, TPA, dan PAUD sejenis. Lalu ada waktu kegiatan dan frekuensi pertemuan untuk usia 0-2 tahun, 120 menit per 1 kali pertemuan dengan melibatkan orang tua dan frekuensi pertemuan minimal 1 kali per minggu. Lalu usia 2-4 tahun, 180 menit per 1 kali pertemuan dan frekuensi pertemuan minimal 2 kali per minggu. Dan terakhir, usia 4-6 tahun, 180 menit per 1 kali pertemuan dan frekuensi pertemuan minimal 5 kali per minggu. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Alhamdulillah. Masih ada yang mau menambahkan lagi terkait pengelolaan dan pembiayaan di TAAM? Izin menambahkan Teh. Mangga Teh Ayu. Izin menambahkan materi tentang rasio guru dan peserta didik. Menjaga rasio guru dengan peserta didik pada institusi pendidikan usia adalah sebuah hal yang penting untuk dilakukan. Rasio guru juga tidak seimbang dan terlalu sering adanya pergantian pengajar dapat mengakibatkan anak gagal untuk mengembangkan truths atau mempercayai gurunya. Padahal hal ini merupakan sebuah elemen yang penting dalam proses perkembangan pada anak. Diperlukan sebuah tindak lanjut dan intervensi khusus agar kondisi yang ada di lapangan yang saat ini dapat dikatakan masih belum ideal.
dapat diperbaiki. Meningkatkan kesejahteraan guru adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh. Dengan demikian, guru dapat lebih bahagia dalam bekerja dan loyal terhadap institusi, dan anak didik pun dapat berkembang secara optimal. Itu mungkin Teh, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Teh Ayu. Gimana Teh Kamila? Boleh langsung ke pertanyaan atau masih ya, masih Teh. Boleh yang mau bertanya terkait pengelolaan ini? Kalau udah nggak ada lagi yang mau menambahkan. Gimana Teh Lara? Izin bertanya. Ya, boleh. Baik, Lara izin bertanya. Di sini kurang paham dengan yang keterlibatan orang tua. Itu kan ada salah satunya tuh program disusun oleh orang tua sendiri ya, yang Lara baca di makalah tadi. Nah, itu dari program disusun oleh orang tua itu sendiri apa ya? Bisa enggak? Sekian, terima kasih. Lara, bisa diulang lagi pertanyaannya? Bisa Teh. Jadi bisa dijelasin nggak gitu apa maksud dari kan itu ada ya keterlibatan orang tua. Nah, salah satu isinya itu program disusun oleh orang tua itu sendiri. Itu sih yang Lara baca dari makalah kelompok kalian gitu. Nah, bisa dijelasin nggak maksudnya itu apa gitu? Oh ya, izin menjawab ya dari pertanyaan Lara. Jadi keterlibatan orang tua itu kan yang tadi sudah disebutkan, menyusun program aja sama orang tua gitu. Nah, itu tuh sangat penting karena untuk sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya nih, kita langsung turun ke lapangannya nih ya, misalnya. Terus ketika ada menyusun program bersama orang tua itu, yang pertama tujuannya supaya orang tua tahu program-program apa aja sih yang dilakukan di sekolah, di sebuah lembaga. Terus yang kedua, kenapa kita butuh keterlibatan orang tua? Itu karena supaya ketika nanti ada program seperti parenting, nah itu tuh disesuaikan dengan kebutuhan dan hak anak. Misalnya di dalam sebuah lembaga itu peserta didiknya misalnya ya ini mah apa sih kayak kecanduan gawai, kecanduan HP misalnya. Nah, itu tuh nanti bisa dimasukkan ke program parenting itu. Nah, program parenting itu tuh nanti tuh akan disesuaikan dengan orang tua juga. Jadi kan gak mungkin ya ketika ada seorang anak yang dia kecanduan gawai, kecanduan handphone, terus asal-usulnya bingung gitu kan, anak kecil mah belum ngerti apa-apa gitu. Bisa jadi dia tuh karena melihat orang tuanya sering main handphone, jadi kurang waktu bersama anaknya kayak gitu-gitu. Jadi keterlibatan orang tua dalam menyusun program itu sangat diperlukan. Ngerti nggak? Iya, Telemik ngerti. Sesuaikan dengan kebutuhan juga, Lara. Jadi kita juga nggak bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Oke, makasih Telili. Iya, sama-sama. Mohon maaf jika ada salah ya.
Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Apa? Ini kan biaya personal operasional itu dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan pihak lain yang tidak mengikat. Nah, kalau misalkan gimana cara mendapatkan biayanya dari pemerintah pusat, apakah pemerintah itu langsung memberikan atau kita membuat dulu proposalnya atau bagaimana gitu, seperti itu. Izin menjawab ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, silakan tambahkan sama teman-teman. Bagaimana cara tadi kan pembiayaannya mengenai biaya dari pemerintah pusat. Nah, biasanya sebuah lembaga yang ingin yang mendapatkan bantuan istilahnya atau dana dari pemerintah pusat itu adalah lembaga sekolah yang biasanya sudah ada izin operasional gitu, kayak ada ini yang sudah dilegalkan gitu. Akreditasi. Jadi nggak bisa kalau misalnya sekolahnya masih belum ada surat izin operasional atau dana yang lainnya, kemungkinan juga akan sulit untuk mendapatkan gitu. Jadi itu mah biasanya dikhususkan untuk sekolah-sekolah yang emang udah legal, udah diverifikasi gitu. Udah checklist biru. Iya. Berarti kalau misalkan masih merintis ya, kayak mengandalkan infrastruktur masyarakat, berarti jangan berharap dulu gitu ya? Iya, sebelum lembaga itu, sekolah itu membuat izin operasional dan yang lainnya gitu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Satu pertanyaan lagi ya. Iya teh, yang Kamila. Oke. Aduh. Izin mau jawab atau ya pertanyaannya? Boleh. Kamila teh nanya ini ya, biaya personal digunakan untuk apa? Di PPT kan dijelasin ya, biaya yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini tuh mungkin seperti keperluan-keperluan anak, misalkan kayak ya iya itu teh. Ya, tapi udah ngerti teh. Izin menambahkan boleh. Tadi yang tadi Kamila bilang biaya yang dikeluarkan oleh anak itu termasuk biaya operasional gitu, bukan pertanyaannya? Oke, itu ya harusnya biaya personal sama biaya operasional gitu. Nanti ya diperbaiki. Thank you. Maaf, pengen nanya lagi. Berarti biaya personal itu biaya yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Itu dikeluarinnya oleh orang tuanya atau sama pendidik?
Ya orang tuanya. Tadi kan biaya personal itu ada, ya kan bener ya, biaya personal ya. Biaya personal itu biaya yang dikeluarkan oleh anak. Bukan oleh, bukan untuk anak dalam mengikuti proses. Oh ya, untuk anak biaya. Ya, nah itu tuh contohnya teh kayak ini bayar SPP misalnya. Gitu-gitu. Terus apa ya? Ya sih salah satunya itu bayar SPP yang gitu-gitu. Nah, itu juga nanti teh dipakai lagi, dikelola lagi seperti untuk yang tadi, misalnya yang tadi biaya SPP itu kan masuk tuh misalnya ke dalam pembiayaan sebuah lembaga. Nah, nanti teh pas sudah masuk teh dikeluarin lagi, tapi emang buat khusus untuk membantu proses pembelajaran, kayak misalnya contohnya membuat media, misalnya medianya pakai ini apa, lembar kerja anak kayak LKA gitu. Nah, itu kan pasti harus ada yang difotokopi atau ada yang diperlukan bahan dan alatnya. Nah, itu juga nanti teh dipakai lagi si uang yang udah masuk dari orang tua teh ke nanti juga ke mana sih, ke sebuah sekolah. Nah, nanti juga si sekolah teh SPP itu tuh gimana dikelola lagi, nggak hanya SPP sebenarnya, tapi ada beberapa macam gitu ya, beberapa jenis. Terus dikelola lagi, dipakai buat ini apa, bayar bukan bayar atuh ya, gaji guru yang gitu-gitu. Gitu pokoknya. Koreksi kalau salah ya. Izin menambahkan nih yang tadi terkait apa dari Teh Lili. Apa tadi Teh tempe teh? Biaya personal. Ya, biaya personal itu benar kata Teh Lilik dah, yang apa SPP yang kayak gitu bulanan. Nah, soalnya kecontohan gitu di Anggi juga kan ada TPA, DTA yang gitu. Nah, biaya personalnya teh ya dari itu gitu. Terus misalkan kita juga mau jalan-jalan nih. Nah, itu teh biasanya dari anak-anak itu sendiri gitu biayanya. Oh, kayak buat naik angkot mau renang gitu kan. Ya, seperti itu. Maaf kalau kurang jelas. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Boleh, Teh Esin. Ya, izin bertanya, perihal itu yang manajemen pelayanan khusus itu memang dikhususkan, dipusatkan antara orang tua dengan guru atau ada penjelasan yang lain gitu. Yang kedua, apakah kegunaan biaya satuan untuk setiap jenis jenjang pendidikan gitu? Ke atas. Boleh diulang lagi, Teh Esin? Ya, jadi nate apakah kegunaan biaya gitu. Jadi kegunaan biaya anu baik dari personal ataupun tadi teh ya baik itu personal itu biaya satuan untuk hanya untuk setiap jenis pendidikan atau mencabang lagi gitu. Maksudnya mah. Nggak ngerti pertanyaannya. Iya, jadi maksudnya teh kegunaan biaya satuan itu udah paham mungkin ya biaya satuannya itu apa?
antara gabungan biaya itu biaya personal Biaya personal sama operasional gitu. hanya untuk setiap jenjang pendidikan gitu. Jadi maksud TSIN tuh biaya ini teh bisa digunain untuk pendidikan aja atau untuk lainnya gitu teh. Ya, kurang lebih itu. Kalau pertanyaan pertama tadi apa? Mengenai manajemen pelayanan khusus itu. Itu maksudnya pelayanan khususnya dipusatkan pada antara orang tua dengan guru atau ada penjelasan yang lain? Aku izin bertanya, boleh? Boleh. Silakan. Aku izin bertanya, di makalah kan di sini kan ada ini ya, yang kata unsur-unsur dalam administrasi sekolah. Terus masing-masing mempunyai fungsi, hubungan, dan ketergantungan dengan komponen-komponen lainnya. Nah, terus di dalam unsur-unsur ini kan ada administrasi murid yang mengatur keuangan murid. Nah, itu teh maksudnya gimana? Makasih teh. Aku mau menjawab yang pertanyaan TSI yang pertama. Manajemen pelayanan khusus ya TSI. Iya, Teh Gita. Nah, di sini yang dari aku baca begini, nah, manajemen layanan khusus teh kegiatan memberikan layanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Jadi rincian-rincian biaya itu teh dikelola lagi secara khusus biar uangnya teh ya biar biayanya teh cukup gitu buat apa? Buat pendidikan anak. Ngerti nggak teh? Ada suaranya nggak? Ada. Gimana Ya, sih? jadi Ngerti nggak? ngerti nggak? Ya, jadi itunya teh dikelola lagi gitu secara Iya, dikelola lagi biaya personal sama operasional tadi dikelola lagi biar apa sih? Agar tujuan pendidikannya teh tercapai gitu teh. ya. Kartos. Oke. Izin menjawab pertanyaan TSIN yang tadi kita menjawab pertanyaan TSIN nomor berapa? Yang manajemen layanan khusus. Oh iya. Nah, izin menjawab pertanyaan yang kedua yang tadi TSIN bilang yang tentang apa sih satuan buat pendidikan aja atau enggak gitu ya? Iya. Nah, itu menurut pemahaman saya, jika itu ada sebuah lembaga pendidikan ya berarti yang mencakup semua komponen pendidikan gitu. Misalnya pelaksanaan program kayak gitu-gitu. Terus pembiayaan yang perlu dikeluarkan untuk sebuah lembaga sekolah misalnya kayak gitu. Jadi kalau yang sepemahaman Lilima, jika itu adalah sebuah lembaga pendidikan, maka keperluan yang utama itu ya untuk pendidikan gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak, Teh? Ya, jadi
lebih yang dimaksudnya itu dalam mendidik seorang anak itu pada tingkatan memang untuk diperuntukkan jenis pendidikan mungkin itu ya. Tapi untuk biayanya itu jangka waktunya itu berapa gitu teh? Di apa? Biasanya dalam perencanaan tingkatannya itu berapa tahun gitu? Atau jangka dalam pembiayaannya? Yang pastinya tuh ada namanya keperluan. Yang pastinya tuh ada namanya. Iya. Fatina. Lihat aja bintangnya. Bintangnya Kak. Kemarin ada pintar ya? Satu dia lagi kelas. Nggak tahu. Biar buktinya aja bisa tuh banyak kan. Bintangnya dipindahin semua ke dapat. Dan Iya Kak, dapat ngejawab ngapain bintangnya Apaan nih? Jadi di tempat ini ada yang dia lalu Dengerin suara aku nggak? mainkan di bintang itu pada kakak. Terdengar das. Hansa unmute. Di mute dulu suaranya. Tadi lupa lagi pertanyaan. Oh, ini jadi yang pastinya untuk pembiayaan perencanaannya itu ada yang jangka pendek sama ada yang jangka panjang gitu teh. Jangka pendek berapa? Harus disebutin nominalnya. Boleh. Enggak tahu. Oh, ya. Ya paham Teh Leli. Iya, gitu ya. Iya. Tadi yang pertanyaan awal itu administrasi murid yang mengatur keuangan murid gitu ya, betul nggak? Maksudnya kayak gimana gitu? Ya nggak? Ya nggak Teh Aul? Iya, betul Teh. Ada yang mau jawab nggak? Kelompok 9? Mangga Teh, nanti aku menambahkan aja. Sok yang mau jawab? Ada kelompok 9 teh ada Anggi, ada Gita, ada Cahaya. Maksud pertanyaannya gimana teh? Kurang ngerti. Jadi kan di makalah teh ada ya yang ini yang paling bawah pokoknya yang kata ini ada unsur-unsur dalam administrasi sekolah. Terus kan masing-masing mempunyai fungsi, hubungan, dan ketergantungan dengan komponen lainnya. Nah, di situ kan di dalam unsur-unsur itu ada administrasi murid yang mengatur keuangan murid. Nah, itu tuh maksudnya kayak gimana? Mencoba izin menjawab ya.
Mohon maaf kalau salah atau kurang tepat. Iya Teh, mangga. Untuk administrasi murid yang mengatur keuangan murid, mungkin contohnya kayak bendahara lagi ya, yang kayak gitu Teh. Izin menambahkan dari yang tadi sudah dijawab sama Anggi, administrasi murid atau administrasi peserta didik itu adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid atau peserta didik di suatu sekolah, mulai dari penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai murid menamatkan pendidikannya. Jadi, yang mengatur keuangan murid itu di antaranya salah satu komponennya adalah ketika dia menjadi murid baru, itu kan pasti perlu ada kayak bayar seragam, terus bayar ya kayak gitu-gitu sampai si anak itu selesai menyelesaikan pendidikannya di sebuah sekolah gitu. Mungkin termasuk ini juga apa? Tabungan, misalnya ada yang mau nabung atau gimana. Itu Teh. Baik, Teh. Gimana? Bisa dipahami kok. Terima kasih Jelas, Teh? Iya, jelas Teh, jelas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Gimana Teh? Mau dilanjutin aja atau udah? Oh iya. Sama jangan lupa notulensinya ya. Iya, Iya. Mbak. Benar. Baik. Selanjutnya. Langsung tutup aja. Iya, udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan ke-12 ini dalam materi pengelolaan dan pembiayaan di TAAM sampai di sini. Mungkin jika ada pertanyaan lagi atau penambahan materi, boleh disampaikan ke PJ aja. Terima kasih juga buat semuanya teman-teman yang udah interaktif dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Ini udah boleh live berarti. Umi izin live. Izin live, Umi. Izin live.